Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun. Hiang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa nu ngawasakeun sareng anu dikawasakeun. Wengi ieu urang tiasa patepung lawung patepang rarai. Cunduk kana waktu anu tangtu nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna. Yen Sunda sanes wilayah geografis. Yen Sunda sanes wilayah etnis. Tapi Sunda wilayah ideologis, wilayah filosofis, wilayah sosiologis, wilayah etnosentris. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Mohon maaf undangan kami yang disebar 1.000, tapi kursi sudah 2.500 dipasang mendadak, belum cukup juga. Artinya pasti ada yang dikecewakan. Mohon maaf kalau kami mengecewakan. Tapi demi masa depan bangsa, kekecewaan itu nanti akan terobati dengan langkah-langkah yang nyata bagi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Kapihatur sesepuh sareng nu disepuhkeun. Seueuh siwi Siliwangi sekeseler Majalengka. Kawitna di Talaga. Ai Talaga teh raja baheula tepi ka ayeuna. Hatur nuhun pami jabatan sadidenten mah Jaksa Agung. Ai di dieu mah kasepuhan urang. Wilujeng sumping, wilujeng cunduk, wilujeng lengah. Calikna pagigir-gigir. Palih katuhu mah urang Banten, tapi cicingna di Majalengka, nganggo TB soalnya mah. Sugan teh TB teh gelar ti Banten. Itu teh ngaran di Majalengka. Atur nuhun Kang Hasanuddin, nuhun pisan. Palih tengenna, palih tengen teh, palih katuhu sebelah kanan. Ieu mah urang Batak nu geus disunakeun, Asep Ara Sirait. Keprok. Aya oge Pak, nami nama Sunda Maman Abdurrahman, ngan di Kalimantan, ya teu nanaon da baheula ge, Kalimantan ge cenah Sunda kecil disebutna teh keprok atuh. Ah kurang kompak keprokna yo. Tadi. Kapihatur oge ieu mah tentara ieu ti Majalengka deui. Panglima Korp Marinir keprok wow itu sodo diikat bodas hapunten kayak abdi namut baret unguna gitu. Aya oge ieu mah tos tugas di dieu da Kang Iwan, aya Kang Iwan. Aya 2 Kang Iwan teh. Aya Kang Iwan Angkatan Darat, aya Kang Iwan Angkatan Bayang Kari Negara Kepolisian, mantan Kapolda Jabar Kamukeun wilujeng ayeuna komisaris Pertamina. Awas tong ditaekeun deui harga minyaknya. Komisaris utama. Atur nuhun wilujeng linggih, wilujeng lenggah. Kapihatur oge aya Ketua Pengurus Besar Matlahul Anwar, anggota DPR RI Pak Haji Jajuli, atur nuhun. Aya reng-rengan DPR RI, aya Ibu Marlin, atur nuhun. Aya Pak Juniko Siahaan, Siahaan ge pan, jadina ti Jawa Barat, jadi Ujang Juniko Siahaan. Aya Bapak Anton
Soekartono, hatur nuhun. Aya Pak Dede Yusuf, Pak Dadang Nasir, hatur nuhun. Tadi aya Pak Ade Ginanjar, hatur nuhun. Tadi aya katingali saha disueur keneh hapunten upami teu kasebat. Aya Ibu ti DPD RI Ibu Agna Nur Fianti, hatur nuhun. Ibu Aanya Rina Casmayanti, hatur nuhun. Aya Gubernur Senior Bapak Bey, alhamdulillah. Oge aya anggota DPR RI nya aya nu nembe kamari kapilih janten ketua DPD. Wilujeng Wong Indramayu, hatur nuhun. Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pak Kapolda, Pak Kajati, hatur nuhun. Pak Pangdam, senior-senior, ya aya Pak Nukman Abdul Hakim. Alhamdulillah anjeun mah liren jadi gubernur ge masih kene gaduh jabatan hakim. Terus aya mantan sekda Pak Setiawan, hatur nuhun sadayana. Pokona teras aya keneh aya raja keneh di Sunda teh. Raja Sumedang larang aya keneh. Wilujeng sareng para raja Nusantara. Nu paling utami pisan. Ini yang paling utama sekali, kita kehadiran ibu bangsa yang datangnya lebih dulu berbuka di sini. Dan salah satu putranya dari Majapahit malam hari ini disewa oleh Pajajaran untuk main. Ibu Dr. Sinta Nuriyah Wahid. Hatur nuhun para bupati, para ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, para Kajari, para Dandim, para Kapolres, kum sadayana teu diwiji-wiji, sadaya nu hadir linggih di tempatan. Da nyaritana ge hari jadi Tatar Sunda. Paling utami simkuring nganuhunkeun ka Ibu Profesor Doktor ieu teh Sunda, Nina Lubis. Hatur nuhun parantos nyerat sejarah Tatar Sunda dugi kanangtoskeun hari jadi Tatar Sunda. Mangga nyerat deui buku, sing seueur nyerat buku. Ieu mah teu aya kaitan sareng simkuring. Mung namina sami, maklum Nabi Mulyadi teh nuju naik daun ayeuna teh. Nuju Termulyadi Indonesia teh. Profesor Dr. Bagus Mulyadi pengajar di Nottingham University. Hatur nuhun. Ya kayak bade nyariosna dua bab. Hiji nyarios ku Sunda heula, satos kitu diterjemahkeun tinu kerangka bahasa Indonesia. Simkuring tadi nyarios yen Sunda teh sanes watak etnis, sanes watak geografis. Tapi Sunda teh watak ideologis, watak filosofis, watak historis, watak sosiologis. Apa maksudnya? Kalau kita bicara kesundaan itu bergelut pada etnis, maka kesundaan kita itu hanya akan pada wilayah kenangan masa lalu, membuat reunian dalam setiap bulan. Kalau hanya reunian, maka tidak akan bisa membangun kerangka berpikir Sunda universal yang memberikan kontribusi bagi pengetahuan, bagi peradaban, sejarah kemanusiaan. Maka saya sejak awal, bukan hari ini, tapi sejak saya menjadi wakil bupati pada usia 30 tahun 2003, itu memiliki pandangan bahwa Sunda itu watak ideologis. Karena watak ideologis, maka ada 3 hal dalam kerangka berpikir ideologis Sunda itu. 1, alam bihari, 2, alam kiwari, 3, alam poe isuk. Alam bihari artinya dalam kerangka berpikir kaum filsafat barat disebutnya alam ide, alam gagasan,
alam pikiran. Karena alam ide, alam gagasan, alam pikiran, maka Sunda itu adalah nilai ide, nilai gagasan, nilai pikiran. Kemudian akan menjadi wujud, menjadi watak kebudayaan setelah dia masuk dalam ruang dan waktu. Maka hampir seluruh perspektif tradisi raja-raja Nusantara pada masa lalu pasti falsafahnya adalah tritangtu dan papat. Maka ketika masuk ke alam dunia, maka dia masuk dalam hukumnya yang disebut dalam Sunda itu papat kalima pancer. Papat kalima pancer adalah kerangka berpikir teologis yang melahirkan kerangka hidup yang ekologis. Selama ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan, berpikir teologis, berpikir ketuhanan, seolah-olah tidak memiliki relevansi dengan ekologis, dengan alam semesta. Saya ucap terima kasih pada juga pengusaha Jabar, Pak Haji Mahfud. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, dengan alam semesta, sehingga saya melihat pembangunan yang dilakukan pasca Pajajaran bubar, digantikan dengan para bupati yang ada di wilayah-wilayah, itu mulai terpisah antara berpikir ideologis, kemudian dan dengan berpikir teologis dan berpikir ekologis, itu mulai terpisah. Pakaiannya sudah mulai terpisah, bahasanya sudah mulai terpisah. Dari cara berpakaian, berpakaiannya pun sudah bergeser. Pakaiannya tidak mencerminkan lingkungan. Di daerah panas, bajunya masih tebal. Kemudian bahasanya pun berubah menjadi bertingkat yang disebut dengan ada undak, usuk basa. Kaseluruhan kasana pun bahasa untuk kepemimpinan, bahasa untuk ke orang tua, bahasa untuk yang lebih rendah. Padahal Sunda sejak awal mengajarkan tentang sosiologis yang mengajarkan kesetaraan dengan prinsip ibu kota, nama kerajaannya Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran mengajarkan dua hal. Satu, konsistensi, karena dia Pakuan. Dua, kemudian sosialnya sangat floretal ke sampingnya, jadi sangat sosialis. Sebenarnya dari sisi kajiannya di Sunda itu kalau mau konsisten pada ajaran tidak diakui hak kepemilikan personal dalam kaidah perdatanya. Yang ada adalah hak yang bersifat komunal, manusia itu hanya memegang titipan. Haknya adalah hak pengelolaan, bukan hak kepemilikan. Sehingga konsepsi dasarnya hari ini masih ada, yaitu kampung adat. Kampung adat mengajarkan kesetaraan, mengajarkan visi pembangunan manusia dengan lingkungannya harus menjadi satu kesatuan dengan 4 prinsip papat kalimat tunggal, yaitu manusia bersenyawa dengan tanahnya, gambarnya atau warnanya hitam, manusia bersenyawa dengan airnya, warnanya putih, manusia bersenyawa dengan udaranya, warnanya kuning, manusia bersenyawa dengan panas mataharinya, warnanya merah. Di Bali sama, di Bali Age apalagi, di kita diajarkan itu. Sehingga manusia yang manunggal dalam sisi teologis di mana dia mengalami persenyawaan dengan semestanya, maka dalam kaidah Sunda orang yang sudah mengalami persenyawaan, kalimat persenyawaan, penyatuan dengan Tuhan, itu di Sunda itu disebutnya manunggal. Kenapa manunggal? Manunggal itu sebenarnya menunggalkan yang jamak dan menjamakan yang tunggal. Karena itu manunggal, maka dia tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Maka kalimat tauhidnya semuanya adalah tunggal. Karena tunggal tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ruang dan waktu. Maka kalimatnya disatukan itu dalam prinsip nasionalismenya, yaitu sarendek, saigel, sabobot, sapi hanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Manusia dan alamnya menjadi satu kesatuan yang tunggal. Maka
di mana dia berasal dan dia kembali, dan itu nasionalisme yang utuh. Karena dia sudah menjadi manusia tunggal, maka dia akan merasa meriang badannya ketika alamnya diganggu. Ketika ada sikap yang berlebihan terhadap alam, ketika ada sikap eksploitasi terhadap alam, maka dia badannya akan merasa sakit dan tersakiti karena dia dan alam satu kesatuan. Ada perspektif Pak Profesor Bagus Mulyadi yang aneh yang kita dapati karena pikirannya diambil dari pikiran barat yang eksploitatif. Kita ini meninggali bumi yang orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, ibu kandung, dan tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Tapi kita, konsep pembangunan kita itu menyakiti pada ibu kita sendiri, eksploitatif. Sebuah kebijakan yang tanpa batas, tindakan-tindakan eksploitatif, dan kita melupakan bahwa ada kutukan ibu. Karena ada kutukan ibu, kata orang Sunda, orang yang dikutuk sama ibunya, kaluhur tesirungan, kahandap teakaran. Artinya, secara ekonomi uangnya didapat, pendapatannya meningkat, pajak ke daerahnya meningkat, tetapi dia sudah kena kutukan. Seluruh uang itu berubah menjadi uang panas, uang pertikaian, uang peperangan, tapi kebahagiaannya tidak bisa didapat baik yang mengeksploitatif maupun yang dieksploitasi. Masyarakatnya menjadi masyarakat miskin. Ini problem. Nah, kalau kita mau teologisnya Sunda, maka ini tidak boleh, harus dikembalikan. Nah, itu kan angka berpikir filosofisnya. Secara teknokratis, nah ini saya jelaskan Pak Bey paham. Akhirnya saya ngomong wilayah geografis, walaupun Sunda bukan geografis. Di Jawa Barat ini, ketika saya memimpin, Jawa Barat kehilangan 1,2 juta hektar lahan hijau yang berubah menjadi areal pertambangan, areal komersial yang itu akan menjadi ancaman bagi Jawa Barat masa depan. Dari sisi perspektifnya, di mana urat dari Jabar itu? Jabar uratnya di Pakuan Pajajaran. Di situ uratnya. Karena di situ uratnya, maka perubahan harus dilakukan. Dari mana? Dari Pakuan Pajajaran. Problemnya adalah areal Pakuan Pajajaran inilah areal yang paling eksploitatif di Jawa Barat, paling rusak lingkungannya, paling diburu oleh berbagai orang, paling tinggi hawa nafsunya, paling tinggi kerusakannya. Maka kalau ingin memperbaiki pembangunan ini harus dibenahi. Harus dibenahi, maka kita hari ini bisa melihat bahwa ada hal yang aneh dari sisi ekologi. Puncak banjir. Kalimat yang sangat tidak pantas. Puncak banjir. Gunung Cikurei banjir. Bandung Selatan banjir. Ada perspektif bertentangan. Nah, dari sisi teologis pendekatan kita abai bahwa pemerkosaan lingkungan, kerusakan lingkungan, sesungguhnya upaya sistemik untuk menjauhkan manusia dari ibunya sendiri. Perspektif Sunda mengajarkan tentang bertuhan itu beralam. Mencintai Tuhan, mencintai alam. Bersujud pada Tuhan digambarkan dalam diri apalagi orang Islam itu dengan bersujud kepada tanah. Bersujud kepada tanah, itu simbol bersujud pada Tuhan. Artinya apa? Ya kita harus kembali bersujud, mencium tanah dalam setiap waktu. Karena tanah tempat kita berasal dan tanah tempat kita kembali. Dan dalam Sunda disebutnya Sunan Ambu. Maka perspektif Sunan Ambu itu dalam triloginya orang Sunda, Tritangtu di Buana, dalam Sangyang Siksa Kandang Karsian, itu disebutnya Rama, Resi, Ratu. Rama artinya civil society, keluarga yang tertata dan bahagia. Ratu, Resi artinya guru yang linuhung. Kemudian Ratu adalah pemimpin yang sejati. Ada 3 gurat.
Rama guratnya gurat tanah, yaitu kepemilikan, perlindungan hak atas tanah yang bersifat berkeadilan. Kemudian pantangannya adalah menjual tanah. Tangan lemah. Nah, kemudian resi itu guratnya gurat air karena dia netral, independen. Bangga, silakan. Terima kasih, selamat datang Mas Didit. Hatur nuhun. Tepuk tangan Mas Didit sebagai seniman akan menyaksikan pagelaran drama kolosal. Mangga. Guratnya adalah gurat lemah. Nah kemudian ratu. Nah ini penting. Di Sunda itu tidak dikenal kalimat raja. Dikenalnya ratu. Karena raja itu menggunakan kekuasaan untuk melakukan pengelolaan. Tapi kalau ratu itu menggunakan rasa dan hati untuk melakukan pengelolaan negara. Maka sifatnya lebih pada sifat keibuan, sifat karatuan. Nah gurat ratu ini dalam Sunda guratnya gurat batu. Karena guratnya gurat batu, maka apa yang dibuatnya itu memiliki nilai visi masa depan. Menulisnya lebih senang menulis di atas batu. Karena menulis di atas batu susah menulisnya, perlu waktu, perlu ketangguhan, perlu keyakinan. Tapi nanti akan melahirkan warisan bagi masa depan. Ini tanda Persib menang ini. Tepuk tangan ya. Itu hanya simbol-simbol saja. Tetapi yang paling utama adalah dari seluruh rangkaian yang disajikan adalah mana orang harus bisa nafak tilas agar dia bisa menafaki energi masa lalunya untuk kepentingan masa depan. Kelemahan kita dalam menyusun berbagai kebijakan, jarang sekali kita melakukan kontemplasi terhadap energi masa lalu. Kita cenderung mengambil dari luar, dimasukkan dalam kerangka berpikir kita, bersifat adoptif, cangkokan. Karena cangkokan, maka dia punya umur yang sangat pendek, punya umur buah yang sangat pendek, mudah roboh, mudah kena penyakit. Lain dengan ditanam biji dari awal. Maka kerangka pembangunan saya tidak ingin sekedar cangkokan, tetapi sebuah menebar benih untuk kebaikan masa depan. Saya dulu suka mengikuti Gus Dur. Gus Dur waktu pergi ke Ciamis, Gus Dur bilang bahwa dia keturunan Ciamis. Banyak orang yang waktu itu tertawa. Tapi kalau kita menelusuri sejarah bahwa Majapahit peradabannya memiliki hubungan yang diametral dengan Galuh. Karena Galuh itu kerajaan pertama. Dan dari Galuh itu nanti lahir lagi raja-raja yang bukan hanya di tanah Sunda, tetapi di tanah Jawa dan di tanah Bali. Dari situlah kita punya hubungan historikal. Sehingga, dan yang terakhir, ini penting, mari kita kembali pada sejarah itu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang telah mampu menyelesaikan persoalan historis bangsanya dengan sangat dewasa. Konflik global yang terjadi saat ini di Timur Tengah, itu mereka sebagai bangsa tidak bisa menyelesaikan konflik sejarah sejak leluhurnya zaman dulu. Sehingga konfliknya itu sampai sekarang tidak berakhir dan dunia
mengajak semua orang untuk ikut berkonflik. Nusantara seiring dengan kemerdekaan sudah menyelesaikan berbagai konflik sejarahnya. Antar kerajaan, antar etnis geografis, sengketa kekuasaan, sengketa batas, itu hanya menjadi cerita yang bisa menghiasi narasi sejarah Nusantara, tidak dibawa menjadi konflik yang berkepanjangan, yang bersifat diametral menjadi keturunan. Artinya, dari sisi beradab, sesungguhnya kita, keluarga yang dilahirkan di Nusantara ini, di berbagai daerah, yang satu daerah dengan yang lainnya itu satu sama lain saling bertentangan dan ada konflik masa lalunya, orang lain konflik masa lalunya masih menjadi konflik masa depan. Kita tidak ada konflik itu. Hari ini, cerita tentang Pajajaran Gugat itu diproduksi oleh seniman Sujiwo Tejo, yang itu dia Majapahit. Padahal Majapahit punya persoalan dengan Galuh di peristiwa Bubat. Selesai. Gak ada problem apapun. Kan itu. Nah, kita ingin menampilkan seluruh sisi cerita masa lalu itu menjadi cerita masa depan. Kita ingin konflik di masa lalu itu diambil dalam sebuah narasi-narasi tentang keberpihakan manusia. Ibu Susi tinggalnya di Pangandaran, menjadi warga Sunda asli, dari sisi genetiknya Majapahit. Tepuk tangan, kan itu seperti itu. Makanya kalau rada bedegong saeutik memang ada turunan Gajah Mada tuh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga malam hari ini bukan malam nostalgia, tapi malam hari ini adalah malam merumuskan kerangka berpikir ideologis, filosofis, sosiologis, teknokratis. Setelah menyusun buku yang disebut dengan Ensiklopedia Sunda, nanti saya akan berikan tugas lagi pada Profesor Bagus Mulyadi untuk membuat buku yang berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, Jejak Peradaban Tanah Sunda. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami meminta Kasepuhan Jawa Barat asal Kerajaan Talaga untuk menyampaikan arah pikiran dan gagasan bagi kemajuan pikiran dan gagasannya Sunda. Hatur nuhun Bapak Mangga Kapayun.